Shalom saudara pendengar suara Sion yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Suara Sion, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Tertulis dalam kitab Yesaya 53 ayat 5. Bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Yesaya 53. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya.
Sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu, sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka Dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Topik dari ayat emas renungan kita adalah pencarian pengampunan berakhir saat kita menemukan Kristus. Mari kita mulai renungan malam kita. Judul renungan kita hari ini adalah Bertanggung Jawab. Kisah inspiratif. Penulis kitab Yesaya dijelaskan dalam kitab Yesaya 1 ayat 1 menyatakan Nabi Yesaya sebagai penulis kitab ini. Tanggal penulisan kitab Yesaya ditulis dalam kurun waktu antara tahun 701 sampai 681 sebelum Masehi. Tujuan penulisan Nabi Yesaya dipanggil untuk bernubuat kepada kerajaan Yudea. Yudea saat itu sedang melewati masa kebangkitan rohani dan masa pembangkangan. Yudea terancam binasa oleh kerajaan Asyur dan Mesir, tetapi bisa terhindar oleh karena belas kasih Allah. Yesaya menyatakan pesan tentang pertobatan dan pengharapan atas penyelamatan Allah di masa depan. Ayat kunci terdapat pada Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Pada Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesaya 14 ayat 12-13. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, "Aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara." Yesaya 53 ayat 5-6. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 65 ayat 25. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Rangkuman kitab Yesaya menyatakan penghakiman dan penyelamatan Allah. Kudus, kudus, kuduslah Allah. Karena itu,
Ia tidak dapat membiarkan dosa tanpa dihukum. Yesaya menggambarkan penghakiman Allah yang akan datang sebagai api yang tidak dapat dipadamkan. Pada waktu bersamaan, Yesaya mengerti bahwa Allah memiliki belas kasih, pengampunan, dan rahmat. Bangsa Israel, baik Yudea maupun Israel, dianggap sudah buta dan tuli terhadap perintah-perintah Allah. Yudea diibaratkan sebagai kebun anggur yang selayaknya dan akan terinjak. Hanya karena kemurahannya dan janjinya kepada Israel, Allah tidak membiarkan Israel atau Yudea binasa secara total. Ia akan menyediakan pemulihan, pengampunan, dan penyembuhan. Kitab Yesaya banyak membahas soal keselamatan yang akan datang melalui Mesias dibandingkan kitab-kitab lain di dalam Perjanjian Lama. Mesias dinyatakan akan memerintah dengan adil dan benar. Pemerintahan Mesias akan membawa damai dan aman kepada Israel. Melalui Mesias, Israel akan menjadi pelita bagi bangsa-bangsa. Kerajaan Mesias di bumi merupakan tujuan yang dirujuk oleh kitab Yesaya. Di masa bertahtanya Mesias, kebenaran Allah akan terungkap secara jelas bagi dunia. Sebagai paradoks, kitab Yesaya juga menggambarkan Mesias sebagai sosok yang menderita. Yesaya pasal 53 dengan jelas menggambarkan penderitaan Mesias yang disebabkan dosa manusia. Melalui lukanya, penyembuhan itu didapatkan. Melalui penderitaannya, kesalahan kita dihapuskan. Kontradiksi ini telah dijawab melalui diri Yesus Kristus. Pada kedatangannya yang pertama, Yesus adalah hamba yang menderita. Seperti yang dimaksud kitab Yesaya pasal 53. Pada kedatangannya yang kedua, Yesus akan menjadi raja yang bertahta dan memerintah sebagai raja damai. Sebagaimana tertulis di atas, pasal 53 kitab Yesaya menggambarkan kedatangan Mesias dan penderitaan yang harus ia alami untuk melunasi dosa kita. Dalam kedaulatannya, Allah telah merancang semua detail penyaliban sebagai penggenapan atas pasal ini, beserta berbagai nubuatan Mesias lainnya dalam Perjanjian Lama. Gambaran yang kita peroleh dari pasal 53 sangat jelas mengenai kejelasan Injil. Yesus dibenci dan ditolak, dihajar oleh Allah dan tertikam oleh pemberontakan kita. Melalui penderitaannya, ia melunasi hukuman yang seharusnya kita tanggung sendiri. Bagi kita, ia menjadi kurban yang sempurna dan agung. Walaupun ia tak berdosa, Allah menimpakan dosa kita kepadanya, supaya kita bisa dibenarkan dalam Dia. Praktek kitab Yesaya memberikan sebuah gambaran yang jelas mengenai juru selamat. Ia menjadi satu-satunya jalan ke surga, satu-satunya cara mendapatkan rahmat Allah. Ia adalah satu-satunya jalan, satu-satunya kebenaran, dan satu-satunya kehidupan. Dengan mengetahui harga yang harus dibayar Kristus bagi kita, bagaimana kita dapat mengabaikan atau menolak keselamatan yang sebesar itu? Kita hanya mempunyai waktu yang pendek di atas bumi ini untuk mengenal Kristus dan menerima keselamatan yang Ia tawarkan. Sudah tidak ada kesempatan lagi bagi manusia untuk menerimanya sebagai juru selamat setelah kematian datang menjemput. Kebinasaan abadi di neraka akan menjadi waktu yang sangat lama. Apakah saudara mengenal orang yang menyatakan dirinya sebagai orang percaya kepada Kristus, tapi bermuka ganda atau munafik? Itu mungkin menjadi rangkuman terbaik tentang sudut pandang Yesaya terhadap bangsa Israel di kitab ini.
Bangsa Israel terlihat benar, tetapi sesungguhnya hanya merupakan topeng saja. Dalam kitab ini, Nabi Yesaya menantang bangsa Israel untuk taat kepada Allah sepenuh hati, bukan hanya tampak luarnya saja. Kitab Yesaya dituliskan supaya mereka yang mendengarnya dan membacanya akan merasa ditegur sehingga mereka berpaling dari kejahatannya dan beralih kepada Allah untuk mendapatkan pengampunan dan penyembuhan. Di antara pemandangan puing-puing yang terbakar dan orang-orang kalut yang disiarkan di televisi, seorang reporter mengatakan, sebuah organisasi teroris telah menyatakan bertanggung jawab atas pengeboman tadi malam yang menewaskan 23 orang dan banyak orang luka-luka. Peristiwa itu bukanlah sebuah aksi kekerasan yang terjadi secara acak, tetapi ternyata telah diperhitungkan untuk menakut-nakuti orang lain dan menjadi agenda mereka selanjutnya yang mengatakan, "Kami melakukannya." Pada sisi lain, ada salah satu aksi terkejam dalam sejarah yang ditujukan untuk membawa damai dan kesembuhan, bukannya ketakutan. Selain itu, Allah menyatakan bertanggung jawab dalam nubuatan Yesaya. 7 abad sebelum itu terjadi, sang nabi menubuatkan kematian Mesias dengan mengatakan, "Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan." Sesaat sebelum disalibkan, Yesus Kristus berkata, "Tidak seorang pun mengambil hidupku dari aku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Inilah perintah yang kuterima dari Bapa-Ku." Yohanes 10 ayat 18. Yesus rela mati untuk menebus dosa-dosa kita, sehingga kita mampu hidup dengan memiliki iman kepadanya. Allah menyatakan bertanggung jawab atas kematian putranya, dan mengizinkan setiap orang untuk memperoleh karunia pengampunannya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam Suara Sion. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat Suara Sion, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami.
Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam Suara Sion berikutnya. Shalom.